Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sifat mekanik yang disusun oleh nama Dimas Mukhtarudin dengan NIM 23109001014 dari Prodi Teknik Mesin. Yang pertama, pengenalan sifat mekanik. Sifat mekanik adalah karakteristik material yang berkaitan dengan kemampuan menahan beban atau gaya tanpa mengalami kegagalan. Hal ini mencangkup kekuatan, kekerasan, keuletan, dan elastisitas material. Penting untuk memahami sifat-sifat ini agar dapat memilih material yang tepat untuk suatu aplikasi. Baik, slide berikutnya. Teori pembelajaran rumus sifat mekanik. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, pemahaman konsep. Memahami konsep dasar sifat mekanik. Yang kedua, latihan soal. Yang ketiga, analis rumus. Memahami dan menganalisis rumus sifat-sifat mekanik. Untuk mempelajari sifat mekanik, penting untuk memahami terlebih dahulu konsep dasarnya. Setelah itu, latihan mengerjakan soal-soal akan membantu mahasiswa menerapkan konsep tersebut secara praktis. Selanjutnya, menganalisis rumus-rumus sifat mekanik akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik ini. Baik, slide berikutnya. Sifat-sifat mekanik. Sifat mekanik menyatakan kemampuan suatu bahan untuk menerima beban atau gaya atau energi tanpa menimbulkan kerusakan pada bahan atau komponen tersebut. Seringkali bila suatu bahan mempunyai sifat mekanik yang baik tetapi kurang baik pada sifat yang lain, maka diambil langkah untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan berbagai cara. Misalnya, baja yang mempunyai sifat mekanik yang cukup baik tetapi mempunyai sifat bahan korosi yang kurang baik, maka diperbaiki dengan pengecatan atau galvanizing dan lainnya. Sifat mekanik antara lain: yang pertama, kekuatan; kedua, kekerasan; ketiga, kekenyalan; yang keempat, kekakuan; yang kelima, plastisitas; yang keenam, ketangguhan; yang ketujuh, kelelahan; dan yang kedelapan, merangkap. Baik, slide berikutnya. Yang pertama, kekuatan atau strength. Kekuatan adalah kemampuan bahan atau bahan untuk menahan tegangan tanpa kerusakan atau kemampuan suatu material dalam menerima beban. Semakin besar beban yang mampu diterima oleh bahan, maka benda tersebut dapat dikatakan memiliki kekuatan yang tinggi.
yaitu kekuatan tarik, kekuatan geser, kekuatan tekan, kekuatan torsi, dan kekuatan lengkung. Baik, slide berikutnya yang kedua, kekerasan atau hardness. Kekerasan dapat didefinisikan sebagai kemampuan bahan untuk tahan terhadap penggoresan, pengikisan, atau abrasi, indentasi, atau penetrasi. Sifat-sifat berkaitan dengan sifat tahan aus atau wear resistance. Kekerasan juga mempunyai korelasi dengan kekuatan. Baik, yang ketiga, kekenyalan atau elasticity. Kekenyalan mengatakan kemampuan bahan untuk menerima beban tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan dihilangkan. Kekenyalan juga menyatakan seberapa banyak perubahan bentuk elastis yang dapat terjadi sebelum perubahan bentuk yang permanen mulai terjadi. Dengan kata lain, kekenyalan menyatakan kemampuan bahan untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah menerima beban yang menimbulkan deformasi. Baik, poin yang keempat, kekakuan atau stiffness. Kekakuan menyatakan kemampuan bahan menerima tegangan atau beban tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk atau deformasi. Dalam beberapa hal, kekakuan ini lebih penting daripada kekuatan. Baik, di sini poin yang kelima, plastisitas. Plastisitas menyatakan kemampuan bahan untuk mengalami sejumlah deformasi plastis yang permanen tanpa mengakibatkan patah. Sifat ini sangat diperlukan bagi bahan yang akan diproses dengan berbagai proses pembentukan seperti forging, rolling, extruding, dan lainnya. Yang keenam, ketangguhan atau toughness. Ketangguhan menyatakan kemampuan bahan untuk menyerap energi tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan. Juga dapat dikatakan sebagai ukuran banyaknya energi yang diperlukan untuk mematahkan suatu benda kerja pada suatu kondisi tertentu. Sifat ini dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga sifat ini sulit diukur. Baik, berikutnya nomor 7, kelelahan, fatigue. Kelelahan merupakan kecenderungan pada logam
untuk patah bila menerima tegangan berulang-ulang, siklis, stres yang besarnya masih jauh di bawah batas kekuatan elastiknya. Sebagian besar dari kerusakan yang terjadi pada komponen mesin disebabkan oleh kelelahan. Karenanya, kelelahan merupakan sifat yang sangat penting, tapi sifat ini juga sulit diukur karena sangat banyak faktor yang mempengaruhinya. Poin yang ke-8, merangkak atau creep. Merangkak merupakan kecenderungan suatu logam untuk mengalami deformasi plastis yang besarnya merupakan fungsi waktu pada saat bahan tadi menerima beban yang besarnya relatif tetap. Baik, slide berikutnya. Pengujian sifat mekanik bahan. Untuk mengetahui sifat bahan atau logam perlu dilakukan pengujian. Pengujian biasanya dilakukan terhadap sampel uji bahan yang dipersiapkan menjadi spesimen atau batang uji test piece dengan bentuk dan ukuran yang standar. Demikian juga prosedur pengujian harus dilakukan dengan cara yang standar, mengikuti suatu standar tertentu. Baru kemudian dari hasil pengukuran pada pengujian diambil kesimpulan mengenai sifat mekanik yang diuji. Beberapa pengujian mekanik yang banyak dilakukan adalah: yang pertama, pengujian tarik tensile test; yang kedua, pengujian kekerasan hardened test; yang ketiga, pengujian pukul tarik impact test; yang keempat, pengujian kelelehan fatigue test; dan yang kelima, creep test. Baik, slide berikutnya. Pengujian tarik tensile test. Pengujian tarik biasanya dilakukan terhadap spesimen batang uji yang standar. Bahan yang akan diuji tarik awal dibuat menjadi batang uji dengan bentuk sesuai dengan suatu standar uji. Salah satu bentuk batang uji batang yang diperoleh dari mesin tarik biasanya dinyatakan dengan graf K beban dan pertambahan panjang graf K test minus AL. Graf K ini masih banyak digunakan karena hanya menggambarkan kemampuan batang uji, bukan kemampuan tarik untuk menerima beban atau gaya. Untuk dapat dilakukan pengembangan sifat ini secara umum, maka graf K P-AL harus dijadikan graf K lainnya, yaitu dengan diagram tegangan stress strain, disebut juga suatu diagram A-. Kadang-kadang juga disebut diagram tarik. Pada saat batang uji menerima beban sebesar P leg, maka batang uji yaitu MG uji akan bertambah panjang sebesar AL mm. Saat itu juga batang uji bekerja tegangan yang besarnya. Tegangan adalah besarnya gaya yang bekerja pada
benda tiap satuan luas secara matematis dapat ditulis T sama dengan M atau A keterangan, F sama dengan tegangan benda sama dengan N per M pangkat 2. F adalah gaya yang diberikan pada benda N. A sama dengan luas penampang M pangkat 2. Regangan. Regangan adalah perbandingan antara perubahan panjang benda dengan panjang mula. Mula benda akibat gaya yang diberikan pada benda tersebut secara matematis dapat ditulis E sama dengan AL per LO. Keterangan E sama dengan regangan benda, L sama dengan perubahan panjang M, LO sama dengan panjang mula min mula M. Elastisitas bahan. Sifat benda ada yang plastis dan ada yang elastis. Jika benda diberi gaya kembali ke bentuk semula, maka benda tersebut dikatakan elastis. Contoh benda elastis yaitu karet, baja, dan kayu. Sedangkan benda plastis adalah benda jika dikenal gaya tidak bisa kembali ke bentuk semula. Misalnya plastisin, tanah liat, lumpur, dan lain-lain. Ketika gaya diberikan pada benda elastis, ada kemungkinan bentuk benda tidak kembali ke bentuk semula. Hal ini gaya yang diberikan sudah melebihi batas elastisitasnya. Secara umum, keelastisitasan suatu benda ditentukan oleh persamaan modulus elastisitas atau modulus elastisitas didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dengan regangan. Secara matematis ditulis keterangan E sama dengan modulus Young atau modulus elastisitas per N atau M pangkat 2. Keuletan. Ductility. Keuletan menggambarkan kemampuan untuk berdeformasi secara plastis tanpa menjadi patah. Dapat diukur dengan besarnya tegangan plastis yang terjadi setelah batang uji putus. Keuletan biasanya dinyatakan dengan presentase perpanjangan percentage elongation sama AL sama dengan LF min LO per LO kali 100%. LO sama dengan panjang awal, LF sama dengan panjang degelet setelah putus. Keuletan juga dapat dinyatakan dengan presentase pengurangan luas penampang, presentase reduction in area. A sama dengan AO minus AF per AO kali 100%. AO sama dengan luas penampang batang uji mula-mula, AF luas penampang batang uji pada patahan. Ketangguhan. Toughness. Tangguhan menyatakan kemampuan menyerap energi tanpa mengakibatkan patah. Dapat diukur dengan besarnya energi yang diperlukan untuk mematahkan. Ketangguhan dinyatakan dengan modulus ketangguhan modulus of toughness atau toughness index number yang dapat didefinisikan sebagai aktivitas energi yang diperlukan untuk mematahkan suatu volume suatu bahan secara grafikal
ini dapat diukur dengan luas yang berada di bawah kurva tegangan dan hasil pengujian tarif. Ada beberapa pendekatan matematik yang dapat digunakan mengukur atau menghitung besarnya modulus ketangguhan UT, yaitu min untuk bahan yang ulet duktil. Min UT sama dengan AU akar, atau min UT sama dengan F AU tambah AY per 2. Untuk bahan yang getas detail, UT sama dengan 2/3 AU EF, di mana min UT modulus ketangguhan toughness index number, min AU ultimate tensile strength, atau min AY sama dengan yield point strength, EF min regangan total pada saat putus. Kekerasan dan pengujian kekerasan hardness test. Kekerasan sebenarnya merupakan suatu istilah yang sulit didefinisikan secara tepat, karena setiap bidang ilmu dapat memberikan definisinya sendiri-sendiri yang sesuai dengan persepsi dan keperluannya. Karenanya juga cara pengujian kekerasan ada bermacam-macam, tergantung konsep yang dianut. Dalam engineering yang menyangkut logam, kekerasan sering dinyatakan sebagai kemampuan untuk menahan indentasi atau penetrasi atau abrasi. Ada beberapa cara pengujian kekerasan yang standar yang digunakan untuk menguji kekerasan logam: pengujian Bernell, Rockwell, Vickers, dan lain-lain. Berikutnya, pengujian kekerasan Bindrell. Pengujian Bindrell adalah salah satu cara pengujian kekerasan yang paling banyak digunakan. Pada pengujian Bindrell digunakan bola yang dikeraskan sebagai identor. Identor ini ditusukkan ke permukaan logam yang diuji dengan gaya tekan tertentu selama waktu tertentu pula, antara 10 sampai 30 detik. Karena penusukan indentasi itu, maka pada permukaan logam tersebut akan terjadi tapak tekan yang berbentuk tembareng bola. Kekerasan Bendel dihitung berikut, di mana F sama dengan gaya tekan per kilogram, D sama dengan diameter bola indentor milimeter, dan D sama dengan diameter tapak tekan milimeter. Slide berikutnya, pengujian kekerasan Rockwell. Pada cara Rockwell, pengukuran langsung dilakukan oleh mesin dan mesin langsung menunjukkan angka kekerasan dari yang diuji. Cara ini lebih cepat dan akurat pada cara Rockwell yang normal. Mula-mula permukaan logam yang diuji ditekan oleh indikator dengan gaya tekan 10 kg beban awal atau minor load FO, sehingga ujung identor menembus permukaan sedalam H. Lihat gambar 2.15. Setelah itu, penekanan diteruskan dengan memberikan beban utama major load P. Selama beberapa saat kemudian, beban utama dilepas, hanya tinggal beban awal. Saat ini, kedalaman penetrasi ujung indentor adalah HT. 0 sama dengan 0, posisi belum indentasi. 1 min 1, posisi pada saat beban awal P. 2 dikurang 2, penetrasi pada saat beban penuh P tambah P. 3 min 3, penetrasi setelah beban utama dilepas P. Baik, berikutnya pengujian kekerasan Viskos. Prinsip dasar pengujian ini selama dengan pengujian Bindrell hanya saja di sini digunakan
Indentor bintang yang berbentuk piramid beralas bujur sangkar, dan sudut puncak antara dua sisi yang berhadapan 136 derajat. Tapak tekannya tentu akan berbentuk bujur. Sangkar yang diukur adalah panjang kedua diagonal, lalu diambil rata-ratanya. Angka kekerasan dihitung, Vickers dihitung dengan HP sama dengan 2P sin A per 2 kurung min per D2 sama dengan 1,85 watt titik P sama per 2 D2, di mana P sama dengan gaya tekan kilogram, D diagonal tapak tekan rata-rata milimeter, A sudut puncak indentor 136 derajat sen. Kekerasan Mayer. Mayer mengukur kekerasan dengan cara yang hampir sama seperti Binral yang menggunakan indentor bola. Hanya saja angka kekerasannya tidak dihitung dengan luas permukaan tapak tekan, tetapi dihitung dengan luas proyeksi tapak tekan. Angka kekerasan Mayer PM sama dengan P4 per N dan 2, di mana P sama dengan daya tekan kilogram dan D sama dengan diameter tapak tekan milimeter. Yang ketiga, pengujian pukul tarik impact test. Pada metode Kelvin, batang uji diletakkan mendatar dan ujung-ujungnya ditahan ke arah mendatar oleh penekanan yang berjarak 40 mm. Pandul berayun akan memukul batang uji tepat di belakang takilan. Untuk pengujian ini digunakan sebuah mesin di mana suatu batang dapat berayun bebas pada ujung batang dipasang. Pemukul yang diberi pemberat batang uji diletakkan di bagian bawah mesin dan batang takilan tepat berada pada bidang lintang pemukul. Pada pengujian ini, bandul pemukul dinaikkan sampai ketinggian tertentu H. Pada posisi ini, pemukul memiliki energi potensial sebesar WH, atau W sama dengan berat pemukul. Dari posisi ini, pemukul dilepaskan pada dan berayun bebas, memukul batang uji hingga patah, dan memukul masih terus berayun sampai ketinggian H. Pada ini, posisi sisa energi potensial adalah WH. Selisih antara energi awal dan energi akhir adalah energi yang digunakan untuk mematahkan batang uji. 4. Pengujian kelelahan Pentiki. Kerusakan adalah kelelahan Pentiki failure. Dapat terjadi karena merambatnya retak atau cacat secara perlahan, bertahap. Retak ini dapat dimulai dari retak atau cacat yang sangat kecil, dan retak ini menjalar setiap kali ujung retak itu menerima tegangan. Tegangan yang bekerja ini secara rata-rata untuk seluruh penampang yang menerima beban mungkin masih jauh di bawah batas kekuatan bahan, tetapi pada daerah di sekitar ujung retak atau cacat tegangan mungkin sudah melampaui batas kekuatannya, sehingga retak dapat merambat setiap kali terjadi tegangan. Maka retak akan merambat sehingga akhirnya sisa penampang tidak lagi mampu menerima gaya yang bekerja dan akan terjadi patah.
Patah ini tampaknya seperti tanpa ada tanda-tanda, karena itu pentikel failure seringkali berbahaya. Baik, slide berikutnya. Yang kelima, creep merangkak. Ada 3 tahapan dalam peristiwa creep, yaitu primary creep yang terjadi sesaat setelah pembebanan. Pada tahap ini, kenaikan regangan mula-mula cepat, lalu menurun, dan pada tahap kedua, kenaikan regangan atau laju creep rate akan konstan, dinamakan steady state creep. Pada tahap ketiga, laju kenaikan regangan berjalan dengan cepat dan akhirnya bahan tadi akan putus. Dalam peristiwa di atas, tegangan konstan pada kondisi creep patah akan terjadi bila creep stand telah mengakibatkan regangan mencapai EF. Stand pada saat putus, karena creep akan meningkat dengan naiknya tegangan dan atau temperatur, maka umur hidup sampai patah akan menurun bila tegangan dan atau temperatur dinaikkan. Baik, slide berikutnya. Rumus-rumus sifat mekanik. Berikut adalah beberapa rumus penting dalam mempelajari sifat mekanik. Modulus elastisitas, yang modulus sama dengan tegangan atau regangan. Modulus geser, shear modulus sama dengan tegangan geser atau regangan geser. Modulus volumetrik, bulk modulus atau perubahan tekanan atau perubahan volumetrik. Poisson ratio atau regangan transversal, regangan longitudinal, kekuatan tarik, tensile strength, beban maksimum atau luas penampang, kekuatan luluh, yield strength sama dengan tegangan pada saat titik luluh, kekerasan, hardness, ketahanan sama dengan ketahanan material terhadap deformasi plastis. Contoh soal sifat mekanik. Berikut adalah contoh soal mengenai sifat-sifat mekanik bahan. Yang pertama, sebuah batang baja dengan panjang 20 cm ditarik dengan gaya 100 Newton. Jika luas penampang batang 2 cm pangkat 2, tentukan tegangan yang terjadi pada batang tersebut. Yang kedua, sebuah besi kejam dengan diameter 10 mm diberi gaya tekan 1000 Newton. Hitunglah perubahan panjang besi akibat gaya tekan tersebut. Jika panjang mula-mula besi 50 cm dan modulus elastisitas baja 200 gigapaksal. Contoh soal. Sebuah kawat luas penampangnya 4 mm pangkat 2, kemudian ditarik dengan gaya 4/8 Newton sehingga bertambah panjang 0,04 cm. Bila panjang mula-mula 20 cm, hitunglah A. tegangan kawat, B. regangan kawat. Pembahasan diketahui A sama dengan 4 mm pangkat 2 sama dengan
0,00004 mili M pangkat 2. F sama dengan 4,8 Newton. LO sama dengan 20 cm, sama dengan 0,2 meter. AL sama dengan 0,0004 meter. Ditanya, A, T sama dengan titik-titik, B, E sama dengan titik-titik. Jawab. A, T sama dengan F per A sama dengan 4,8 per 0,00004 sama dengan 120.000 Newton per meter pangkat 2. B, E sama dengan AL per LO sama dengan 0,0004 per 0,2 sama dengan 0,002. Contoh soal. Atas kawat, luas penumpangnya 6 mm pangkat 2, kemudian ditarik dengan gaya 9N sehingga bertambah panjang 0,05 cm. Bila panjang kawat mula 40 cm, berapakah modulus elastisitas kawat tersebut? Pembahasan. Diketahui A sama dengan 6 mm pangkat 2 sama dengan 0,00006 M pangkat 2. F sama dengan 9 Newton. LO sama dengan 40 cm sama dengan 0,4 mm. AL sama dengan 0,05 cm sama dengan 0,005 meter. Ditanya E sama dengan titik-titik. Jawab. E sama dengan F LO per A, AL sama dengan 9,0,4 per 0,0006 titik 0,0005 sama dengan 120 juta Newton per meter pangkat 2. Baik, slide berikutnya. Pembahasan contoh soal sifat mekanik. Dalam pembahasan contoh soal sifat mekanik, kita akan mempelajari bagaimana mengaplikasikan rumus-rumus yang telah dipelajari sebelumnya. Sifat mekanik seperti kekuatan tarik, kekerasan, dan ketangguhan material menjadi penting untuk dianalisis agar dapat memenuhi kebutuhan desain dan performa struktur yang diinginkan. Pada contoh soal ini, kita akan menghitung nilai sifat mekanik dari suatu material berdasarkan data yang diberikan. Pembahasan akan dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar mahasiswa dapat memahami alur penyelesaiannya dengan baik. Baik, berikutnya. Latihan soal sifat mekanik. Untuk menguji pemahaman
mengenai sifat-sifat mekanik. Disediakan beberapa latihan soal. Soal-soal ini mencangkup topik-topik utama seperti tegangan, regangan, modulus, elastisitas, kekuatan ulu, kekuatan tarik, dan sebagainya. Latihan soal ini akan membantu Anda mengasah kemampuan menerapkan rumus-rumus sifat mekanik dalam situasi nyata. Baik, slide berikutnya. Pembahasan latihan soal sifat mekanik. Dalam pembahasan latihan soal sifat mekanik, kita akan menelaah lebih dalam mengenai penerapan berbagai konsep dan rumus sifat mekanik pada contoh-contoh permasalahan. Kita akan melihat bagaimana memahami pernyataan soal, mengidentifikasi informasi yang relevan, dan menerapkan langkah-langkah penyelesaian yang tepat untuk mendapatkan jawaban yang akurat. Setiap soal latihan akan disajikan dengan detail penjelasan yang mencangkup teori rumus dan contoh aplikasi praktis. Dengan membahas latihan soal secara komprehensif, mahasiswa atau mahasiswi diharapkan dengan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat material mekanik dan mampu menerapkannya dalam berbagai situasi. Aplikasi sifat mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Sifat mekanik material sangat penting dalam dunia teknik dan konstruksi. Pengetahuan tentang sifat-sifat seperti kekuatan, kekerasan, dan kelenturan digunakan untuk memilih bahan yang tepat dalam pembangunan struktur, mesin, dan peralatan lainnya. Contohnya, sifat kelenturan. Baja dimanfaatkan dalam pembangunan jembatan dan bangunan tinggi untuk menyerap beban dan goncangan. Sementara sifat kekerasan digunakan pada komponen mesin yang rentan aus seperti roda gigi dan piston. Baik, slide berikutnya. Kesimpulan, pemahaman yang mendalam tentang
Sifat mekanik. Bahan sangat penting dalam berbagai bidang, seperti desain rekayasa, analis struktur, dan pengembangan material baru. Dengan menguasai konsep-konsep dasar dan rumus-rumus sifat mekanik, serta kemampuan mengaplikasikannya dalam berbagai contoh soal, kita dapat mengoptimalkan kinerja dan kendala produk atau struktur. Baik, referensi yang selanjutnya. Referensi yang digunakan. Yang pertama, buku teks. Buku-buku teks yang digunakan sebagai referensi utama dalam mempelajari sifat mekanik adalah Mekanika Teknik karya Popov dan Kekuatan Bahan karya Gehr dan Timoschenko. Yang kedua, jurnal ilmiah. Beberapa jurnal ilmiah yang dirujuk adalah Journal of Material Science, Material Science and Engineering, dan International Journal of Mechanical Science. Yang ketiga, sumber online. Selain referensi cetak, beberapa sumber online yang dimanfaatkan adalah Engineering Toolbox dan engineering.com. Yang keempat, standar dan kode. Berbagai standar dan kode seperti ASTM atau American Society for Testing and Material dan SNI, Standar Nasional Indonesia, juga digunakan sebagai referensi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, salah ucap, atau kurang baik dalam menjelaskan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you next time.